Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Asy-Syaikh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir ayat yang ke-216 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-217. Pada ayat yang ke-216 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan diwajibkannya al-qital, berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal hal tersebut tidak disukai oleh kalian. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah qital, maka walamma kanal amru bil qitali law lam yuqayyid aw lam yuqayyad la syamilal ashhurul huruma wa ghairaha. Istasna ta'ala al-qitala fil ashhuril hurum. Maka ketika perintah berperang itu kalau tidak dibatasi, ya, maka akan mencakup bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan haram dan bulan-bulan yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat selanjutnya Allah mengecualikan peperangan di bulan-bulan haram.
Artinya tidak boleh mengadakan peperangan di bulan-bulan haram. Maka Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-217. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan-bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan kepada mereka bahwasannya berperang di bulan haram itu kabir, dosa besar, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Namun menghalangi manusia dari jalan Allah dan perbuatan kekufuran kepada Allah dan menghalangi manusia masuk ke dalam Masjidil Haram dan mengeluarkan penduduknya dari Masjidil Haram. Perbuatan-perbuatan ini akbaru indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan kesyirikan itu, fitnah di sini bermakna kesyirikan. Dan kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada al-qatl, pembunuhan atau peperangan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka terus-menerus akan memerangi kalian sampai mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekufuran. In istata'u, seandainya mereka mampu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, yaitu dari agama Islam, murtad, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka adalah orang-orang yang gugur amalannya di dunia dan di akhirat. Sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang sebelumnya menyebutkan tentang perintah al-qital, berperang, dalam ayat selanjutnya atau yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan di bulan-bulan haram. Artinya jangan berperang di bulan-bulan haram. Baik, kita langsung pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terhadap ayat ini. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, yaitu bertanya tentang hukum berperang di bulan haram. Katakan kepada mereka, berperang di bulan haram itu kabir, dosa besar. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-jumhuru ala anna tahrimal qitali fil ashhuril hurum
mansukhun bil amri bi qitalil musyrikina haitsu ma wajadu. Jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa pengharaman berperang di bulan-bulan haram ini terhapus hukumnya. Terhapus hukumnya dengan adanya perintah untuk memerangi orang-orang musyrikin dimanapun mereka mendapatkan orang-orang musyrikin. Yaitu mansukh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 5. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Dan perangilah mereka, orang-orang musyrikin, dimanapun kalian mendapati mereka, dan tangkaplah mereka, dan kepunglah mereka, dan intailah mereka di tempat pengintaian. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fakhallus sabilahum. Dan jika mereka bertaubat, mau masuk ke dalam Islam, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka fakhallus sabilahum, biarkan jalan mereka. Jumhur, mayoritas para ulama berpendapat larangan berperang di bulan haram dalam ayat ini mansukh dengan ayat tadi, ayat dalam surat Taubah ayat yang kelima. Ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Artinya di sini ada khilaf, ada perselisihan. Wa qala ba'dul mufassirin, dan sebagian ahli tafsir berpendapat innahu lam yunsakh. Hukum berperang atau hukum haramnya berperang atau mengadakan peperangan di bulan haram ini tidak dihapus hukumnya. Tidak terhapus hukumnya, ini pendapat sebagian para ahli tafsir. Li'annal mutlaqa mahmulun 'alal muqayyad. Mereka beralasan karena sesuatu yang mutlak, yaitu ayat yang mutlak tentang perintah qital, perintah berperang, ini dibawa kepada yang muqayyad, yang tertentu, atau yang terikat. Wa hadhil ayatu muqayyidatun li'umumil amri bil qitali mutlaqan. Sedangkan ayat ini mengikat keumuman perintah berperang secara mutlak di seluruh bulan. Ayat ini mengikat, artinya kalau di bulan haram jangan, Wali'anna min jumlati maziyatil ashhuril hurum bal akbaru mazayaha tahrimul qitali fiha. Alasan yang lain karena di antara keistimewaan bulan-bulan haram, dan bahkan keistimewaan bulan haram yang paling besarnya adalah pengharaman mengadakan peperangan di bulan-bulan haram. Di antara keistimewaan bulan haram yang paling besar, itu diharamkannya berperang di bulan-bulan haram. Wa hadza innama huwa fi qitalil ibtida. Namun ini berlaku untuk peperangan ibtida, yaitu memulai peperangan. Yang tidak diperbolehkan adalah memulai atau mengadakan peperangan, yaitu menyerang musuh-musuh Allah, orang-orang musyrikun di bulan-bulan haram. Ini yang dilarang. Wa amma qitalud daf'i, adapun peperangan yang tujuannya adalah mempertahankan diri atau membela diri, ketika diserang, diserangnya di bulan-bulan haram, maka apa? Fa innahu yajuz fil ashhuril hurum, maka boleh mengadakan peperangan di bulan-bulan haram tersebut ketika konteks perangnya adalah mempertahankan diri karena diserang.
Kama yajuzu fil baladil haram, sebagaimana boleh hal ini dilakukan di negeri haram. Ya. Kalau kondisinya diserang, maka boleh menyerang walaupun itu di bulan haram ataupun di negeri haram, boleh. Nah. Adapun yang dilarang adalah memulai peperangan atau mengadakan serangan di bulan-bulan haram. Ini yang dilarang. Kemudian walamma kanat hadhihi al-ayatu nazilatan bisababi ma hasala li sariyati Abdullah bin Jahshin wa qatlihim Amr ibn al-Hadrami wa akhdhihim amwalahum wa kana dhalika ala ma kila fi syahri Rajab ayyarahumul musyrikun bil qitali bil ashhuril hurum wa kanu fi ta'yirihim zalimin. Dan ketika ayat ini turun karena sebab apa yang terjadi pada pasukannya Abdullah bin Jahash, ya, pasukan Sariyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, ya, Sariyah, ya, pasukan khusus. Ya. Nah, ayat ini turun karena sebab apa yang terjadi pada pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, yang ketika itu Abdullah bin Jahash dan pasukannya membunuh Amr ibn al-Hadrami, dan juga mengambil harta-harta orang-orang musyrikun. Dan dikatakan kejadian tersebut itu terjadi pada bulan Rajab. Jadi pasukan muslimin Sariyah Abdullah bin Jahash, pasukan Sariyah Abdullah bin Jahash itu melakukan pembunuhan terhadap Amr ibn al-Hadrami dan mengambil harta orang-orang musyrikun, ya, dan itu terjadi di bulan Rajab. Nah, yang bulan Rajab termasuk dari bulan-bulan haram, yaitu yang dilarang padanya berperang. Ayyarahumul musyrikun bil qital bil ashhuril hurum. Maka orang-orang musyrikun mencela pasukannya Abdullah bin Jahash yang mengadakan peperangan atau penyerangan di bulan-bulan haram. Wa kanu fi ta'yirihim zalimin. Dan mereka orang-orang musyrikun dalam mencela pasukan tersebut, ya, zalimin. Mereka dalam keadaan zalim, yaitu mencela dengan kezaliman, ya. Mencela kaum muslimin dengan penuh kezaliman. Nah. Kenapa orang-orang musyrikun mencela apa yang dilakukan oleh Sariyah pasukan Abdullah bin Jahash, ya. Namun celaan mereka itu zalimin, ya, penuh kezaliman. Idh fihim minal qaba'ihi ma ba'duhu a'zamu mimma ayyaru bihil muslimin. Karena mereka itu zalim, ya, ketika mencela. Karena pada mereka, pada orang-orang musyrikun tadi, terdapat keburukan-keburukan yang sebagiannya itu lebih besar, ya, daripada celaan yang mereka sematkan kepada kaum muslimin. Mereka mencela pasukan Abdullah bin Jahash yang menyerang orang-orang mereka di bulan-bulan haram, yaitu di bulan Rajab. Dengan celaan-celaan terhadap kaum muslimin, ya, dengan penuh kezaliman. Padahal mereka memiliki kejelekan dan keburukan yang sebagiannya lebih besar daripada celaan yang mereka sematkan kepada kaum muslimin. Qala ta'ala fi bayani ma fihi, maka Allah berfirman tentang mereka. Allah berfirman menjelaskan tentang mereka, kejelekan dan keburukan orang-orang musyrikin. Wasaddun an sabilillah, namun menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari masuk ke dalam Islam. Ayasaddul musyrikina man yuridul iman billahi wa bi rasulih, yaitu
orang-orang musyrikin menghalangi orang-orang yang ingin beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa fitnatuhum man amana bihi, dan mereka melakukan fitnah terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa sa'yuhum fi raddihim an dinihim, dan usaha mereka orang-orang musyrikun untuk mengembalikan kaum muslimin ke dalam kekufuran. Wa kufruhum, dan juga kekufuran orang-orang musyrikun tersebut, alhasil yang ada pada mereka fi syahril haram, di bulan-bulan haram, wal baladil haram, bahkan di negeri haram, alladzi huwa bimujarradihi kafin fisyarr. Perbuatan ini saja, ini sudah cukup untuk mengatakan mereka itu syarr, mereka itu buruk, mereka itu jahat. Nah, ketika mereka menghalangi orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menghalangi manusia dari jalan Allah, mengganggu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berusaha mengembalikan orang-orang yang beriman kepada kesyirikan, dan juga perbuatan kekufuran mereka yang mereka lakukan di bulan haram, mereka lakukan bahkan di Mekah, di tanah haram, ini saja na'am sudah kafin fisyarr, sudah cukup na'am menunjukkan kejelekannya mereka, keburukannya mereka. Fa kaifa wa qad kana fi syahrin haram wa baladin haram. Maka bagaimana apa yang mereka lakukan itu ternyata di bulan haram dan juga di negeri haram. Jadi mereka mencela pasukan Abdullah bin Jahash, yang telah menyerang Amr bin al-Hadrami di bulan Rajab. Ini orang-orang musyrikun seolah-olah mendapatkan senjata, untuk mencela kaum muslimin. Bahwasanya kaum muslimin melanggar apa yang telah ditetapkan tidak bolehnya berperang di bulan haram. Padahal apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan mereka, menghalangi manusia dari jalan Allah di bulan haram, bahkan di tanah haram, mengganggu dan menyakiti orang-orang yang beriman di tanah haram dan di bulan haram, bahkan memaksa orang-orang beriman untuk kembali kepada kesyirikan dan kekufuran. Mereka lakukan itu di bulan haram dan di tanah haram. Maka perbuatan-perbuatan mereka ini kafin fisyarr, cukup menunjukkan mereka itu buruk. Dan bahkan ini semua lebih jelek, lebih buruk daripada tadi, daripada berperang di bulan-bulan haram. Wa ikhraju ahlihi ay ahlal masjid al-haram, dan juga mengusir penduduknya, yaitu ahlul masjid al-haram, mengusir orang-orang penduduk Masjidil Haram. Wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka yang diusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang diusir oleh orang-orang musyrikun. Wa ashabuhu li'annahum ahaqqu bihi minal musyrikin wa hum ummaruhu 'alal haqiqah. Dan mengeluarkan penduduk Masjidil Haram, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang mereka itu lebih berhak terhadap Masjidil Haram daripada orang-orang musyrikun. Karena merekalah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, merekalah yang memakmurkan Masjidil Haram secara sesungguhnya. Fa akhrajuhum, maka orang-orang musyrikun mengeluarkan mereka, mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Masjidil Haram, yaitu mengusirnya minhu, dari Masjidil Haram, walam yumakkinuhum minal wusuli ilaih, dan tidak memberi kesempatan kepada para sahabat atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk sampai ke Masjidil Haram.
ma'anna hadzal baita sawa'an al-aqif wal bad. Padahal Baitullah itu adalah untuk semua manusia, sama saja yang mukim di situ ataupun untuk orang-orang yang tinggal di padang pasir atau yang di luar situ. Fahadhil umuru kullun wahidin minha, semua perkara-perkara ini, apa tadi? Semua perkara-perkara ini menghalangi manusia dari jalan Allah. Perbuatan kekufuran menghalangi manusia dari Masjidil Haram, ya. Karena mereka melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk Masjidil Haram dari Masjidil Haram tersebut, ya. Semua ini, perbuatan-perbuatan ini akbaru minal qatl, lebih besar, lebih buruk, ya, daripada al-qatl, daripada peperangan, ya. Akbaru minal qatl, lebih buruk daripada peperangan. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahash tadi, membunuh Amr bin Hadrami di bulan Rajab, ya. Seakan mengadakan peperangan di bulan Rajab, ya. Itu lebih ringan, ya, keburukannya daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun yang mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, yang mereka mengkufuri Allah dan Rasulnya, yang mereka menghalangi manusia dari Masjidil Haram dan mengusir penduduk Masjidil Haram darinya. Ini semua akbar minal qatl, lebih besar, lebih jelek, lebih buruk daripada qatl, daripada peperangan. Yaitu daripada peperangan fi syahril haram, di bulan haram. Fa kaifa wa qad ijtama'at fihim, maka bagaimana ternyata perbuatan-perbuatan tadi telah terkumpul pada mereka, ya, menghalangi manusia dari jalan Allah, berbuat kekufuran, ya, menghalangi orang-orang beriman dari Masjidil Haram, mengusir orang-orang beriman dari Masjidil Haram, ya, dan seterusnya. Ini semua lebih jelek, lebih buruk daripada melakukan peperangan di bulan-bulan haram, ya. Fa'ulima annahum fasaqah zalamah fi ta'yirihim al-mu'minin, maka diketahui bahwasannya mereka orang-orang musyrikun, mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, dalam celaan mereka terhadap kaum mukminin. Kemudian qala Syekh, "Tsumma akhbara ta'ala annahum lan yazalu yuqatilunal mu'minin." Kemudian Allah mengkhabarkan bahwasannya mereka orang-orang musyrikun akan terus-menerus memerangi orang-orang yang beriman. Wa laisa gharduhum fi amwalihim wa qatlihim, dan tujuan mereka memerangi orang beriman bukan ingin mendapatkan harta ghanimah orang-orang yang beriman, bukan juga ingin sekedar membunuh, ya, karena dendam kepada orang-orang beriman, tidak. Wa innama gharduhum an yurji'uhum an dinihim wa yakunu kuffara ba'da imanihim. Sesungguhnya tujuan orang-orang musyrikun memerangi orang-orang beriman adalah agar mengembalikan orang-orang beriman dari agama mereka, ya, menuju kepada kekufuran, kesyirikan, wa yakunu kuffaron, sehingga orang-orang beriman menjadi orang-orang yang kafir kembali ba'da imanihim, setelah mereka beriman. Ini tujuan orang-orang musyrikun, orang-orang kufar terus melancarkan peperangan kepada orang-orang yang beriman. Apa tujuannya? Bukan ingin mendapatkan harta, karena harta mereka udah banyak. Bukan hanya sekedar ingin mendapatkan nyawa, ya, atau menghilangkan nyawa, tidak. Tetapi mereka ingin mengembalikan kaum muslimin kepada kesyirikan, kepada kekufuran, sehingga mereka menjadi kafir setelah beriman. Ini yang mereka inginkan. Hatta yakunu min ashabis sa'ir, sehingga mereka nanti akan menjadi ashabus sa'ir, penduduk neraka sa'ir. Na'udzubillah. Fahum badhiluna qudratahum fi dzalik. Orang-orang musyrikun mereka mengerahkan daya dan upaya untuk melakukan itu, yaitu memerangi orang-orang beriman agar mereka kembali kepada kesyirikan dan kekufuran.
Sa'una bima amkanahum. Ya. Mereka berupaya dengan apa yang mereka mampu. Ya. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau kecuali Allah menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir itu enggan atau tidak menyukainya. Orang-orang musyrikun berusaha keras, mengerahkan segala upaya dan usaha untuk mengembalikan orang-orang yang beriman kepada kesyirikan dan kekufuran. Akan tetapi Allah enggan kecuali ingin menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu enggan atau tidak suka, Allah selalu memberikan kemenangan, dan juga kesabaran kepada orang-orang yang beriman agar tetap kokoh di atas agamanya. Wahadzal wasfu, dan sifat ini yaitu senantiasa dan terus-menerus memerangi orang-orang yang beriman sampai orang-orang beriman itu kembali kepada kesyirikan. Sifat seperti ini amun likulil kuffar. Sifat seperti ini umum untuk semua orang-orang kafir. La yazaluna yuqatiluna ghairahum. Orang-orang kafir terus-menerus dan senantiasa, tidak henti-hentinya memerangi selain mereka, selain kelompok mereka. Hatta yarudduhum an dinihim, sampai mereka mengembalikan orang-orang beriman dari agamanya menuju kepada kekufuran. Jadi sifat seperti ini terus memerangi orang-orang yang beriman, atau memerangi orang-orang yang selain mereka. Sifat seperti ini umum untuk semua orang-orang kafir. Wa khususun ahlul kitab minal yahud wan nasara. Terkhusus ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara. Alladzina badzalul jam'iyat. Yahud dan Nasara adalah orang-orang yang tak henti-hentinya terus mengadakan peperangan terhadap orang-orang yang beriman. Memerangi orang-orang yang beriman agar mereka kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan. Terkhusus ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara, alladzina badzalul jam'iyat, walaupun peperangan mereka mungkin enggak langsung dengan senjata, tetapi mereka mengupayakan dan mengerahkan pendirian-pendirian jam'iyat, pendirian-pendirian yayasan-yayasan, wa nasyarud du'at, dan bahkan mereka menyebarkan para duatnya, misionaris-misionarisnya. Wa basul atibba, bahkan mereka menyebarkan para dokter, yang tugasnya adalah memurtadkan orang-orang yang beriman. Wa banau al-madarisa li jadbil umami ila dinihim, bahkan mereka membangun sekolahan-sekolahan untuk menarik umat Islam ini ke dalam agama mereka, agama Yahud atau agama Nasara. Wa tadkhilihim alaihim kullama yumkinuhum minasyubahi allati tusyakkikuhum fi dinihim, dan mereka membangun sekolahan-sekolahan untuk memasukkan semua syubhat-syubhat yang mungkin bisa masuk terhadap orang-orang yang beriman, yang nantinya syubhat tersebut akan menjadikan orang-orang beriman ragu dalam agamanya. Ini yang terus dilancarkan oleh orang-orang kafir, terkhusus al-Yahud wan Nasara. Terus melancarkan serangannya terhadap orang-orang yang beriman. Yang tujuan mereka bukan ingin mendapatkan harta orang-orang beriman, bukan ingin mendapatkan kekayaan kaum muslimin, tidak, tetapi ingin mengembalikan kaum muslimin ke dalam kekufuran dan kesyirikan.
Berbagai macam upaya dan usaha mereka lakukan, ya, dengan mendirikan yayasan-yayasan, dengan menyebarkan para dai-nya, misionarisnya, dengan menyebarkan para dokter-dokter, ya. Nah, dan bahkan membangun sekolahan-sekolahan di mana-mana, ya, untuk menarik kaum muslimin ke dalam agama mereka dan memasukkan syubhat-syubhat yang menjadikan keraguan, ya, atau menyebabkan keraguan kaum muslimin terhadap agamanya sendiri. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Walakinnal marjuwa minallahi ta'ala alladzi manna 'alal mu'minina bil Islam wa ikhtara lahum dinahul qayyim wa akmala lahum dinahu an yutimma 'alaihim ni'matahu bil qiyami bihi wa atamma qiyamin. Akan tetapi yang diharapkan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam dan memilihkan untuk orang-orang beriman agama Islam yang lurus, ya, dan menyempurnakan agamanya, ya, untuk orang-orang yang beriman, ya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan adalah an yutimma alaihim ni'matahu, Allah sempurnakan nikmatnya kepada mereka orang-orang beriman. Bil qiyami bihi wa atamma qiyam, dengan Allah mengurusinya dengan sebaik-baiknya. Itu mereka ingin memurtadkan orang-orang beriman, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyempurnakan nikmatnya terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga mereka kokoh di atas agamanya. Wa an yukhadzila kullaman arada an yutfi'a nurahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkan setiap orang yang ingin mematikan cahaya Allah, ya. Wa yaj'ala kaidahum fi nuhurihim, dan Allah jadikan tipu daya mereka kembali kepada mereka, ya. Jadi tipu daya mereka yang mereka buat, Allah kembalikan kepada mereka. Wa yansura dinahu, dan Allah akan menolong agamanya. Wa yu'li kalimatahu, dan Allah akan meninggikan kalimatnya. Wa takunu hadhil ayah sadiqatan ala haula'il mawjudin minal kuffar kama sadaqat ala man qablahum. Sehingga jadilah ayat ini sesuai untuk orang-orang kafir yang ada sekarang, ya, sebagaimana telah sesuai ayat ini untuk orang-orang kafir sebelum mereka, ya. Jadi orang-orang kafir sekarang atau orang-orang kafir zaman dulu sesuai keadaannya seperti ini. Sama misi dan visi mereka, yaitu ingin mengembalikan orang-orang yang beriman ke dalam kekufuran, ingin memurtadkan orang-orang yang beriman ke dalam atau ingin mengeluarkan orang-orang beriman ke dalam kesyirikan. Ini visi dan misi orang-orang kafir zaman dulu dan zaman sekarang, dari kalangan Yahud dan Nasara terkhusus kalangan Yahud dan Nasara. Misi dan visi mereka adalah ingin mengeluarkan orang-orang beriman, ya, dari keimanan menuju kepada kekufuran. Ingin memurtadkan orang-orang Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala enggan kecuali menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga orang-orang yang beriman agar kokoh di atas agamanya. Allah sempurnakan cahayanya sampai Islam menjadi jaya di saat itu, ya. Allah menolong agamanya, Allah meninggikan kalimatnya. Bahkan Allah menghinakan orang yang ingin mematikan cahayanya, dan Allah mengembalikan tipu daya kepada mereka. Maka ayat ini sesuai dengan orang-orang musyrikun sekarang, sebagaimana sesuai bagi orang-orang musyrikun zaman dulu, ya.
Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yuglabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 36, sesungguhnya orang-orang kafir mereka membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya. Mereka habis-habisan menginfakkan dan mengeluarkan hartanya untuk misi ini, mengeluarkan manusia atau menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka akan menginfakkan harta-harta mereka, namun kemudian apa yang mereka lakukan ini akan menjadi hasrah, penyesalan bagi mereka. Tsumma yuglabun, kemudian mereka akan mengalami kekalahan. Ya, sudah habis-habisan, ya, membelanjakan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, namun yang mereka dapatkan adalah hasrah, penyesalan. Tsumma yuglabun, bahkan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yusyarun, dan orang-orang kafir itu akan dikumpulkan ke dalam jahannam. Nas'alullah salama wal afiyah. Tsumma akhbara ta'ala anna man irtadda 'anil Islam bi an ikhtara 'alaihi al-kufra. Kemudian setelah itu Allah mengkhabarkan di akhir ayat, Allah mengkhabarkan bahwasanya orang yang murtad dari Islam, keluar dari Islam, di mana dia lebih memilih kekufuran daripada Islam. Wastamarra 'ala dzalika hatta mata kafiran, dan dia terus-menerus di atas kekufuran tersebut sampai dia mati di atas kekufuran. Padahal tadinya dia beriman, kemudian dia murtad sampai akhirnya mati di atas kemurtadan, di atas kekufuran. Orang-orang seperti ini faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Walaupun kebaikannya banyak, ya. Amal baiknya banyak, amal solehnya banyak, tetapi dia mati di atas kekufuran. Dari lahir Islam sampai umur 60 tahun Islam, ya, amalannya masya Allah udah banyak sekali. 60 tahun. Tahun ke-61 dia murtad. Murtad, ya, kufur, ya, keluar dari Islam dan mati di atas kemurtadan. Maka gugur semua amal solehnya, sia-sia semua amal solehnya. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang gugur amalannya, sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Li'adami wujudi syartiha wa huwal Islam. Kenapa gugur? Kenapa sia-sia? Karena tidak adanya syarat. Syarat diterimanya amalan itu apa? Islam. Syarat diterimanya amal soleh, amal kebaikan di sisi Allah adalah dia harus orang yang Islam. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka itu adalah ashabun nar, penduduk neraka, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati di atas kesyirikan, ya. Tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa dallatil ayatu bimafhumiha anna man irtadda thumma 'ada ila al-Islam annahu yarji'u ilaihi amaluh alladhi qabla riddatihi. Ini faedah. Mafhum ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang murtad dari Islam kemudian kembali lagi kepada Islam, ya, maka apa? Kembali lagi amal solehnya. Nah, yang tadinya hangus, gugur, ya, sia-sia, kembali lagi amal solehnya ketika dia sudah masuk ke dalam Islam lagi, ya. Nah, maka kembali lagi amalan yang dia lakukan sebelum murtadnya, ya, kembali lagi, tidak hilang, tidak sia-sia ketika dia masuk Islam lagi, kemudian istiqomah dan mati di atas Islam. Nah, wa kadzalika man taba minal ma'asi fa innaha ta'udu ilaihi a'maluhul mutaqaddimah
Demikian pula orang-orang yang bertaubat dari kemaksiatan. Maka amalan-amalannya yang sudah berlalu sebelum melakukan kemaksiatan akan kembali kepadanya. Amalan-amalannya akan kembali kepadanya. Nah. Baik. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Nah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.